buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agung Satrio Putro, biasa dipanggil Agung, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia STAMUK 2015. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan periode 2022. Di sini saya perkenalkan, nama saya Edi Wan Fauzi, Kepala Lingkungan 9 Kiwi, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Pucusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Oke, baik, tentu saja terdapat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Yang pasti pengalaman yang luar biasa ya, yang nggak berharga, yang mungkin nggak akan saya dapatkan di mana-mana gitu. Nah, itu hanya saya dapatkan di sini. Apalagi di bangku perkuliahan itu nggak akan saya dapatkan sama sekali gitu. Karena seperti kita ketahui, ketika kita hanya duduk di bangku perkuliahan saja, kita hanya mendapatkan 25%, yaitu cuman materi-materi doang gitu. Tapi secara praktik kita akan mendapatkan itu saat kita bergabung dalam suatu organisasi. Mungkin organisasi manapun itu sama aja, tergantung kepada kitanya gitu. Nah, jadi pengalaman luar biasa yang abang dapat tuh di sini ini menjadi wadah bagi abang untuk mengembangkan soft skill yang abang punya, mulai dari public speaking, mulai dari kepemimpinan, manajemen waktu, dan banyak lainnya gitu kan. Yang dimana hal ini tuh abang dapat secara gratis gitu, yang mungkin ketika orang-orang di luar sana mungkin akan bayar untuk hal-hal tersebut, mungkin ikut-ikut pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Namun abang mendapatkan ini secara gratis ketika abang menjadi Ketua Umum di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Warga tadi yang nyaman, yang kurang nyaman tentu ada. Jadi setidaknya kita berupaya terus supaya warga kita, khususnya lingkungan 9 Kiwi untuk Unas Mandala ini, kita berupaya terus bersinergi dengan orang tua, pemuda-pemuda, dan sekalian juga ada organisasi seperti STM-nya, BKM-nya, dengan kemakmuran masjidnya, dari Dewan Gerejanya. Jadi kita juga ada upaya-upaya pertemuan. Untuk itu terkadang kita melakukan terutamanya musyawarah untuk menjadi supaya kita bisa lebih menyatu sama warga kita sendiri. Oke, baik. Nah, untuk abang sendiri, strategi yang abang lakukan gitu kan untuk menjalankan organisasi yang abang pimpin sekarang, yang pertama itu kita perlu mengenali apa itu wadah yang kita jalankan gitu, istilahnya rumahnya lah gitu. Nah, kita ingin memajukan sebuah rumah tapi kita nggak mengenali rumah tersebut, kan agak aneh gitu. Gimana kita mau membuat ruang tamunya ketika kita nggak tahu ruang tamunya di mana gitu. Jadi kenali dulu wadahnya itu seperti apa, tujuannya apa, dibuat apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Setelah kita kenali, lalu kenalilah anggota keluarganya atau rekan-rekan kerjanya, karena kan kedepannya kita akan bekerja sama. Jadi di sini setelah abang mengenali wadahnya, abang kenali dulu rekan-rekan abang yang akan abang ajak kerjasama gitu. Ini orangnya seperti apa, ini orangnya seperti apa. Nah, setelah itu mungkin kita bisa menjalankan tugas-tugas gitu kan setelah udah kenal gitu. Yang pastinya mungkin ada sedikit tips itu adalah kita itu jangan sampai menunda-nunda pekerjaan gitu. Hal yang bisa kita selesaikan di hari ini, maka selesaikanlah hari ini. Jangan menunggu sampai besok. Mungkin ya besok masih ada waktu. Karena kalau kita tunda, nanti kerjaan itu jadi numpuk gitu. Apalagi kan masalah waktu ini, Tuhan pun kalau misalnya ngasih waktu sama kita nih 34 jam sehari itu nggak bakal cukup gitu. Jadi kalau bisa maksimalkan yang ada gitu kan. Nah, terus juga sama menjalin komunikasi yang baik gitu kan. Karena kalau misalnya kita miskomunikasi, itu akan menimbulkan suatu masalah, bahkan menimbulkan perpecahan gitu. Gimana kita mau majukan organisasi kalau kitanya udah pecah gitu. Kalau langkah-langkah itu upaya kita, karena kita di lingkungan ini lumayan banyak punya warga. Saya di lingkungan 9 ini warga kita sekitar 760 kepala keluarga. Dan itu jadi masing-masing kepala rumah tangga itu sekitar 700 lebih. Jadi semuanya bermacam pola yang harus kita hadapi. Dan semua itu, semua masyarakat tadi apa unek-uneknya, apa masalahnya harus kita tanggapi dengan baik
harus kita musyawarahkan. Misalnya contohnya diadakan misalnya gotong royong itu di satu lingkungan, kita upayakan, kita umumkan atau kita kasih selebaran daripada warga tadi supaya hadir di waktu gotong royong itu, dan semuanya kita upayakan ya bagaimana masyarakat itu tidak ada menjadi pergaduhan atau kontra sama tetangganya. Itu yang lebih utama, karena di penduduk kita di Polres Mandala ini terlalu rapat. Samping ke samping itu adalah penduduk masing-masing, jadi terkadang ada pola-pola yang harus kita tengahi dan kita musyawarahkan secara bersama-sama. Kita adakan sekarang pertemuan, kira-kira apa yang bisa tadi masyarakat ada masukannya, ada apa yang kita upayakan dengan sebaiknya. Mungkin dalam situasi sekarang ini mungkin itu saja mungkin yang kita. Oke baik, nah selama abang menjadi pemimpin, masalah yang sering abang hadapi di organisasi abang tuh hanya masalah waktu dan juga masalah perbedaan pendapat aja gitu. Nah masalah waktu di sini karena memang kami berasal dari jurusan yang berbeda-beda di Fakultas Bahasa dan Seni ini gitu kan. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing, musik, seni tasik, terus seni rupa gitu kan. Nah juga masalah perbedaan pendapat ini masalah yang wajar mungkin dialami seluruh organisasi yang ada gitu kan. Karena kita terdiri dari berbagai macam orang gitu, punya latar belakang yang berbeda, punya isi kepala yang berbeda. Jadi hal yang wajar sih ketika kita punya perbedaan pendapat. Selama saya menjadi kepala lingkungan itu banyak juga fenomena-fenomena masyarakat tadi, karena warga ini pola pikirnya kan berbeda, ya kan. Jadi kita harus jeli juga sebagai kepala lingkungan, harus paham dengan sifat karakter warga-warga kita. Jadi kita selalu istilahnya dia berkomunikasi lah sama mereka. Dia warga itu banyak macamnya, ada dia yang pemarah, ada diam aja, ada yang apatis, ada dia yang nyeronong aja, kan gitu. Jadi kita sebagai kepala lingkungan, apa-apa yang dikeluhkan masyarakat tadi kita terima dulu, kita terima dia apa yang di pikiran dia, kita terima. Nanti baru kita kalau bisa kita jawab langsung, kita jawab, baru nanti kita adakan seperti macamnya musyawarah itulah. Nanti di sini kan ada juga pemuka masyarakatnya, dalam arti kata pemuka masyarakat yang dituakan, kita koordinasi sama mereka gimana baiknya. Jadi lingkungan itu sebenarnya harus dipondasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kepala lingkungan. Dia harus sinergi. Kalau antara pemuka masyarakat dan kepala lingkungan tidak sejalan, ini kita tinggal nunggu kehancuran saja. Jadi kita harus ada musyawarah, apakah itu ada perayaan, apa gotong royong, ada hal yang dibicarakan yang penting, dan masalah-masalah misalnya kemalingan, bencana alam, bencana itu kita tetap koordinasi sama masyarakat. Dan juga kita sebagai kepala lingkungan ya kita harus bersabar, karena kepala lingkungan ini dia tempat masyarakat tadi, tempat marah-marahnya masyarakat itu kepala lingkungan, kan gitu. Nanti dia kenapa nggak dapat bantuan, kenapa dia suratnya lama siap, mereka tidak mau tahu kalau surat itu terkadang misalnya KTP belangkonya nggak ada, jadi mereka selalu bisa protes sama kita. Tapi kalau kita sabar, kita kasih penjelasan, kita mudah-mudahan nantinya mereka mengerti. Jadi untuk supaya warga kita ini mengerti, ini prosesnya tidak cepat. Kita harus tunjukkan terus hal-hal yang baik terus, nanti mereka berpikir sendiri, kan gitu. Jadi banyaklah fenomena itu, tapi kalau kita jalin dengan musyawarah, mungkin semua bisa terkendali. Mungkin disitulah
Oke baik, nah abang sebagai pemimpin gitu kan sudah pastinya lah gitu yang akan dicontoh mungkin ya kan oleh nggak usah lah ke orang lain dulu gitu, mungkin ke anggota-anggota abang dulu ya kan, rekan-rekan kerja abang. Mungkin abang melakukan hal-hal yang memang abang tuh mau mereka melakukan hal ini gitu. Yang pertama kami gitu, abang berharap rekan-rekan abang tuh menjadi orang-orang yang memiliki inisiatif yang tinggi, orang-orang yang inisiator lah kita bilang, memiliki inisiatif yang tinggi gitu, sehingga tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diperintah, mereka sudah tahu apa yang mau mereka kerjakan. Seorang pemimpin ini juga dituntut untuk memiliki inisiatif yang tinggi. Kalaulah abang nggak punya inisiatif yang tinggi, maka abang akan gagal untuk memimpin sebuah organisasi, karena pastinya akan banyak sekali masalah-masalah yang abang jumpai gitu. Nah terus selain itu juga abang mencontohkan rasa tanggung jawab gitu kan, terus rasa tanggung jawab, rasa kepemilikan juga gitu. Dan juga harus memiliki manajemen waktu yang baik gitu, karena inilah masalah dari awal gitu kan, karena berbagai macam jurusan. Jadi abang menekankan silakan kalian mengerjakan pekerjaan kalian sebagai seorang mahasiswa, menyelesaikan tugas kalian terhadap dengan dosen kalian, tapi jangan sampai lupa kalau kalian itu seorang perwakilan mahasiswa yang memiliki tanggung jawab juga gitu. Jadi harus bisa membagi waktu seperti itu. Yang penting kita itu langsung, kalau misalnya masyarakat ada pengaduan, kita tanggapi dulu, kita respon dia, kita kasih pengertian. Kira-kira apa yang kadang-kadang masyarakat ini kan dia banyak yang belum tahu, yang harus kita beritahu. Nah, ada juga yang masyarakat yang dia lebih tahu daripada kita, itu kita terima dulu apa yang dibilang dia. Nanti kita adakan diskusi juga. Jadi contohnya kita itu tadi harus ya kita tanggap lah, dalam arti kata misalnya sekarang ini musim hujan, kita cek and recheck lah selokan ya kan, mana yang tumpah, mana yang apa, macam mana masyarakat tadi dilihat dia, kita sebagai kepala lingkungan itu kita itu istilahnya peduli lah sama mereka. Nah, kayak manapun mereka itu, apapun diapanya, dan satu kepala lingkungan itu jangan membeda-bedakan tentang agama, membedakan dia kaya, dia miskin. Nah, jadi kalau di situ pondasinya kita nggak membeda-bedakan antara agama tadi, kita tidak membedakan mana kaya mana miskin, kita sama semua kedudukannya di lingkungan ini, kita adalah warga semuanya, dan kita usahakan dengan yang baik-baiknya. Mungkin yang jelas kita itu harus tanggapi apa semuanya keluhan masyarakat tadi, karena kita itu sebagai kepala lingkungan adalah kita wakil warga, kita hanya wakilnya, ketuanya warga. Nah, jadi kalau ketua membilang begini-begini sama wakilnya, ya wakilnya harus ikut. Makanya kita kepala lingkungan, bukan kita orang nomor satu di sini, kita itu adalah wakil warga. Kalau ketuanya tetap warga, nah itu harus dipahami. Jadi kita tidak semena-mena kepala lingkungan itu kita seenak-enaknya aja. Nah, jadi mereka nanti lama-lama mereka juga bakal hormat sama kita. Mungkin di situ juga ide-ide yang baik juga arahnya pasti datangnya dari situ. Kita tunjukkan kita yang baik-baik saja. Oke baik, nah saran dan masukannya mungkin perlu di ini aja sih, kalau bagi abang tuh seorang pemimpin harus tahu jika dia seorang pemimpin. Nah apa bedanya gitu kan? Nah banyak mungkin ya, mungkin gitu, banyak sekali seorang pemimpin itu yang kerjanya tuh taunya hanya memerintah saja. Nah mungkin mereka nggak tahu kalau itu bukan pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang dia ikut andil dan ikut serta, sehingga dia tahu gitu apa yang dikerjakan rekan-rekannya, masalah apa yang dihadapi, sehingga juga dia sebagai pemimpin bisa menerapkan inisiatifnya dia gitu ketika terjadi masalah di lapangan. Nah kalau hanya memerintah saja itu namanya bos gitu kan, kita menggaji gitu kan, sedangkan di sini kita sama-sama bekerja sama gitu. Jadi mungkin salahnya nggak banyak, cuman perlu sadar bahwasanya kamu adalah seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang ideal.
Jadi supaya pemimpin itu, keberhasilan kepemimpinan itu bukan dari pemimpin itu yang harus yang lebih pintar, masyarakatnya dibiari nggak pintar, itu di situ bukan seperti itu. Jadi yang jelas kita berupaya terus, kira-kira masyarakat itu sampai mana dia tadi kepingin, karena masyarakat ini dia kepinginnya dia ditanggapi semua keluhan dia. Nah, jadi kita upayakan kita harus tanggapi semua, dan mudah-mudahan kalau kita memimpin tadi dengan rendah hati, dengan ilmu yang kita dapat sendiri, dapat orang lain, itulah yang harus kita terapkan di masyarakat. Semuanya di sini, di masyarakat ini, lingkungan ini tidak ada yang orangnya yang istimewa. Semuanya bosnya kita di lingkungan ini, inilah kampung kita, inilah tempat kita upayakanlah di sinilah kita menikmati hidup ini. Nah, jadi ibaratnya kita harus gimana ya, kita harus memahami bahwasanya sekarang ini kita hidupnya di sinilah, inilah kehidupan kita ini. Nah, macam mana kita supaya hidup aman makmur di lingkungan ini, terutama di lingkungan dulu lah. Nah, kalau misalnya lingkungan yang lain, kalau semuanya negara ini menjadi makmur. Nah, jadi kita tadi harus sesama warga juga solid dalam bentuk apa kegiatan semua kita tanggapi, kita layani semua. Mungkin kalau misalnya kepala lingkungan atau pemimpin itu menanggapi apa keluhan dari warganya, mungkin ini semuanya tidak ada masalah di mana-mana. Terima kasih Bang atas jawaban yang Abang berikan atas pertanyaan saya. Dan terima kasih juga waktunya yang telah disisihkan untuk wawancara kami. Selamat sore Bang. Selamat sore. Kalau ada lagi yang kurang puas, ya. Terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan